Tapi menjadi persoalan sekarang ketika gereja menjadi sekaligus virtual. Karena eh, eh, apa? Karena fasilitas digital itu. Kita bersyukur karena fasilitas digital. Kemudian yang kedua, adanya hubungan antara pemberitaan firman Allah itu dan Alkitab. Saya rasa ini juga kita pegang. Khotbah yang tidak terhubung atau terkait erat dengan Alkitab tidak dapat disebut sebagai pemberitaan firman Allah. Khotbah seperti itu hanya menjadi sebuah pidato, ceramah, kuliah. Ya, saya kalau enggak pas, dan ini kebanyakan sekarang, kalau tidak berkhotbah, saya kan jadi anggota jemaat saja yang duduk mendengarkan khotbah begitu ya. Dan biasanya saya pergi dengan istri saya di GKI Kebayoran Baru gitu ya. Di mana juga. Nah, jadi uh, sering secara online. Tapi kadang pertanyaannya itu loh, ini khotbah ini suatu khotbah tertentu ya. Kalau dia tidak membaca Alkitab bisa nggak ya? Jadi sebuah khotbah yang belum tentu bagus sih. Katakanlah bukan bagus gitu ya. Lalu saya imajinasikan kalau dia tidak membaca Alkitab yang tadi dia bacakan itu, bisa nggak dia katakan ini? Ini sebuah tes. Dan kadang-kadang kita katakan bisa gitu. Tanpa baca Alkitab itu dia bisa ngomong itu kok. Nah kalau itu yang terjadi, ini khotbah atau enggak gitu? Nah itu dia. Jadi khotbah itu harus didasarkan pada firman Tuhan, yaitu Alkitab, dalam Alkitab. Nah ini menjadi sebuah pergumulan juga karena khotbah saya pada minggu yang lalu itu dikasih catatan sama istri saya, wah itu terlalu akademik itu. Karena mungkin saya terlalu banyak. Jadi ini menjadi sebuah pergumulan juga. Jadi tafsiran itu menjadi dasar. Tapi bagaimana kita memparafrasekan itu menjadi tantangan. Tapi itu menjadi penting tanpa itu. Nah, lalu kemudian iman yang hidup dan kuat dari gereja tentang firman yang diberitakan. Jadi iman yang hidup dari komunitas itu. Pemberitaan firman Allah itu harus berlandaskan pada iman yang hidup dan kuat dari gereja secara menyeluruh, bukan hanya iman pribadi. Karena itu setiap pengkhotbah harus memperoleh kewenangan atau otoritas dari gereja yang bersangkutan sebagai persekutuan atau komunitas beriman. Saya nggak tahu, saya rasa ini bukan hal yang baru ketika di awal ibadat, kemudian terjadi penyerahan Alkitab, itu kan simbolis. Ada doa konsistori, ini kalau GKI dan saya rasa di gereja lain juga hampir sama. Ada penyerahan Alkitab, dan itu menjadi sebuah simbol yang nyata bahwa pengkhotbah diberi ke otoritas gerejawi untuk memberitakan firman itu atas nama atau juga sekaligus dalam konteks komunitas yang terkait. Nah, yang kedua, yang terakhir dalam tulisan itu, yaitu yang menentukan adalah situasi dan respons jemaat atau umat terhadap firman Allah yang diberitakan. Umat memegang dan memegang aktif dalam mendengar terfokus apa yang Allah sampaikan melalui pemberitaan firman oleh pengkhotbah. Sesuai kalau ini terjadi secara virtual gimana? Ya pertanyakanlah ini, gitu. Ya. Dan ini akan juga terkait dengan kita sebagai pengkhotbah. Kita maksud saya kalau kita menjadi pengkhotbah gitu. Karena pengkhotbah adalah pemberita firman kepada umat beriman yang mendengarkan Allah yang bersabda, bukan kita. Yang dilakukannya dalam kehadiran Allah dan kuasanya berdasarkan Alkitab serta didukung oleh kewenangan atau otoritas gereja. Coba bayangkan itu. Uh, Sekarang ini kan hibrid pada umumnya. Ada masa tertentu di ketika pandemi itu betul-betul hanya online. Sekarang ini hibrid. Saya khotbah minggu lalu juga hibrid di kebaktian yang kedua. Minggu lalunya lagi, bukan minggu lalu. Tanggal 14 saya khotbah di GKI Depok. Itu apa namanya? Saya tahu bahwa ada
orang yang mendengarkan khotbah saya itu mengikuti kebaktian itu di rumah entah di mana secara online. Bagaimana saya tahu bahwa mereka sedang mendengarkan? Nggak bisa. Kalau saya dari atas mimbar, saya bisa lihat. Kalau orang sudah mulai gelisah, ya nggak gelisah pun juga orang sekarang kan cenderungnya pura-pura ngelihat apa gitu kan. Ngelihat seolah-olah membaca Alkitab di HP-nya padahal dia sedang lihat Facebook gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Apalagi yang virtual itu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Saya juga kadang melakukan itu juga. Kalau di rumah, siapa bisa mengontrol ketika kita mendengarkan khotbah kita makan kacang? Kaki kita taruh di atas meja. Tidak ada orang tahu. Apakah kita mendengarkan betul? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah muncul sebelum pandemi. Ketika kemudian ibadat dilakukan secara digital, virtual, ya macam gitu. Kemudian sakramen-sakramen, ini saya juga ini eh, di lema ini oleh Romo Marta Diatmaja kalau nggak salah. Sakramen adalah sebutan untuk tanda dan sarana yang bersifat manusiawi indrawi, agar iman serta segala sesuatu yang dikaruniakan Allah kepada manusia dapat teraba dan terasa bagi manusia tergabung dalam paguyuban umat beriman yang bersangkutan. Lihat di komunitas lagi. Tidak bisa itu. Coba lihat sekarang. Bagaimana sakramen itu dilakukan. Tapi ini yang standar. Ya. Kemudian misi. Nah, saya juga mengutip dari WCC ini. Pemahaman Kristiani mengenai gereja dan misinya berakar pada visi dan rancangan agung atau ekonomi Allah bagi seluruh ciptaan, yaitu kerajaan yang sekaligus dijanjikan oleh dan dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Jadi misi gereja itu mesti bertumpu, berakar, bersumber pada misi Allah. Nah, kemudian gereja memang mengungkapkan dirinya juga melalui misinya. Nah, karena itu saya juga mengutip langsung saja sejak asal mulanya gereja telah senantiasa diabdikan bagi pewartaan kabar keselamatan di dalam Kristus, baik melalui perkataan maupun perbuatan, dengan merayakan sakramen-sakramen khususnya Ekaristi dan membentuk komunitas-komunitas Kristen ini ada di The Church-nya WCC. Kemudian pengembalaan. Ini sebuah definisi yang pada umumnya saya pegang. Pengembalaan adalah pelayanan yang dilakukan di dalam kasih untuk mendukung, membimbing, menilik, menegur, menyembuhkan, mendamaikan. Masih bisa dipanjang lagi nih. Agar anggota jemaat dan simpatisan itu mengasihi Allah, hidup taat pada Allah, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan sesama, dan seluruh ciptaan. Coba bayangkan ini, saudara. Ini basisnya tetap komunitas. Komunitas yang konkret tadi, yang aktual tadi. Saya hanya melontarkan ini sekarang. Lalu bagaimana ini sekarang? Kalau kita mau secara bagaimana teologi digital kita akan merespons ini? Atau bagaimana kita akan merespons secara teologis digital untuk kemudian membangun eklesiologi digital yang akan berguna untuk mengembangkan atau untuk mengupayakan transformasi jemaat dalam ranah praksisnya begitu. Itu kira-kira selalu seperti itu. Lalu keanggotaan gereja ini, saudara. Dari pengertian definisi tentang gereja sebagai komunitas di atas dapat dinyatakan begini. Bahwa gereja sebagai komunitas itu didirikan dan dibentuk oleh Allah dalam Kristus kuasa Roh Kudus. Itu saya rasa kita aminkan. Mudah-mudahan. Tapi dalam kenyataan aktual, komunitas itu terdiri dari orang-orang percaya yang sudah dibaptis. Ini per definisi seperti itu. Dengan demikian dasar adalah sakramen baptisan. Ya, kita memegang dua ini, baptisan dewasa dan baptisan anak. Nah, ini pengalaman saya di gereja-gereja tertentu itu seolah-olah naik CD atau pengakuan iman atau pengakuan CD itu sakramen yang lain itu. Menurut saya
itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena pengakuan iman, naik sidi dan apapun namanya itu bagian dari baptis anak untuk menjadikan baptis anak itu utuh, penuh, berdasarkan pengakuan iman, macam begitu. Jadi ini jangan dikacaukan ini. Jadi antara apa namanya sakramen itu dan nanti konsekuensinya pada penataannya, pada jenis keanggotaannya, macam begitu. Ini Dr. Jan Hotner dan saya rasa Pak Jontor juga, Dr. Jontor itu pernah kita sangat berkumpul ini ya dalam ruang lingkup GKPS ya mengenai keanggotaan itu. Nah itu anggota gereja, nah ini menjadi penting. Anggota gereja merupakan pelaku atau subjek utama dalam gereja sebagai komunitas. Jangan digantikan dengan yang lain. Jangan digantikan dengan pendeta atau siapapun. Menurut saya loh ini ya dalam kehidupan. Mereka tetap pelaku atau subjek utama. Seringkali ini digantikan gitu. Mereka itu tersingkir, mereka itu ada di latar belakang. Atau menjadi pesuruh. Macam gitu. Orang yang tinggal diminta begini, oh ya, kita nggak bisa lakukan ini, kan kamu dong yang lakukan. Gitu. Itu saya rasa kita harus kembalikan ini. Nah, kemudian pencatatan administratif itu. Anggota gereja dicatat secara administratif dan lengkap dalam gereja lokal. Nah, aspek administratif ini saudara-saudara, ini sarana penunjang, tidak boleh diutamakan. Administrasi keanggotaan harus tetap bertumpu pada pemahaman teologis esensial tentang keanggotaan gereja sebagaimana sudah diadakan di atas. Yaitu berdasarkan baptisan. Macam begitu. Nah, seringkali gereja itu cenderung pada yang administratif ini. Oh, dia belum anggota, jadi dia tidak bisa digembalakan dong. Mau ini anaknya meninggal tapi belum dibaptis, kan belum tercatat. Macam gitu. Nah, sakramen baptisan itu, perhatikan, iman itu mendahului sakramen. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus. Jadi ketika kita melihat misalnya saja ada seorang, saya pernah diminta tiba-tiba, wow, udah lama sekali nih, untuk menguburkan seorang bayi yang meninggal baru saja lahir. Ya, terus terang ada latar belakang tertentu gereja nggak jelas gitu. Saya lakukan. Saya nggak bertanya lagi. Oh ini gereja mana sudah dibaptis atau belum orang enggak. Saya lakukan karena ibadat itu ibadat pastoral untuk orang tua dan keluarganya. Macam begitu. Saya tidak mengacaukan itu. Baru kemudian memang kalau terjadi hal-hal tertentu baru kita lihat. Kalau ya ini saya menjadi kesana kemari ini. Jadi semacam itu. Saya mau uh, berbagi ini yang seringkali masih belum dipahami dengan baik. Lalu kehadiran anggota gereja. Wah ini problem yang luar biasa sekarang ini. Karena dari pengertian definisi tentang gereja sebagai komunitas di atas, itu diasumsikan, diterima, dan dipegang secara umum bahwa kehadiran anggota gereja dalam hidup pelayanan dan proses gerejawi dari gereja, khususnya dalam komunitas gereja lokal itu, adalah kehadiran yang sifatnya itu langsung, fisik, dan tatap muka. Ya, mau nggak mau seperti itu. Sehingga, ya apakah kalau saya itu dengan istri saya kalau pas nggak ke kebaktian di GKI Kebayoran Baru, yang kami pilih itu kebaktian di sebuah jemaat Gereja Kristen Jawa di Solo. Saya bisa sebut GKJ Manahan. Ya. Nah, di situ apa saya hadir atau kehadiran saya seperti apa begitu? Saya anggota GKI Kebayoran Baru saya tercatat, saya punya nomor induk anggota di sana, tapi saya beribadah secara virtual, secara online di sebuah jemaat GKJ. Itu saya lakukan juga ketika ya 2 tahun yang lalu saya juga terlibat di Gemis, banyak pertemuan itu di Manado.
Dan hari Minggu itu memang lebih baik kita ibadatnya itu uh, ya online gitu. Ya saya juga kebaktiannya di GKJ Manahan supaya saya dengar bahasa Jawa yang enggak seluruhnya saya ngerti, tapi saya senang. Nah, hal-hal seperti itu menjadi persoalan sekarang. Nah, kemudian terkait dengan kehadiran itu partisipasi. Ini juga sering tidak dilihat secara serius. Saya tidak tahu semua tentang teori partisipasi, tapi saya melihat bahwa partisipasi anggota itu bisa dilihat dalam perspektif cara dan perspektif model. Ini saya share saja. Dari perspektif cara itu begini, saudara-saudara. Menurut saya hanya ada tiga cara dari anggota itu berpartisipasi dalam komunitas. Berpartisipasi dalam komunitas secara keseluruhan, secara komunal. Ini sebetulnya ibadat, kalau mau diterjemahkan. Dan khususnya ibadat minggu, bagian minggu. Lalu yang ketiga itu partisipasi secara pribadi personal, entah dia di dalam gereja, di dalam jemaat atau di luarnya. Lalu yang di tengah itu kelompok. Apa ada cara yang lain? Coba sebutkan nanti supaya saya belajar. Menurut saya tidak ada. Nah, seringkali yang kelompok ini yang dipandang tidak partisipasi yang pribadi ini eklesia personal, kan biasanya eklesia itu komunal, ini eklesia personal. Nah, yang komunal itu dalam pengertian yang pertama itu sungguh-sungguh dia dasar, tapi yang dalam kelompok-kelompok itu sering tidak diperhatikan. Nah, ini yang menjadi penting. Kemudian, dalam perspektif partisipasi anggota model partisipasinya, saya itu cuma mendaftarkan ini aja nih, model nominal. Setiap anggota itu tercatat, yang tercatat secara administratif itu otomatis dianggap dan atau diperlakukan sebagai partisipan dalam komunitas. Model dilayani, berpartisipasi sepanjang ia dilayani. Nah, sebaliknya model melayani, kamu sudah melayani belum? Nah, ini dia. Nah, kalau melayani, biasanya dalam konteks gereja ya apa saja. Kewilayahan, wilayah ini bisa macam-macam ya. Saya belajar dari gereja tertentu itu, wilayah itu menjadi begitu penting. Orang berpindah alamat saja itu menjadi apa sesuatu yang saya sebetulnya mau belajar banyak di situ. Saya tidak usah sebutkan gerejanya. Jadi pindah dari satu wilayah ke wilayah lain itu menjadi sebuah concern gerejawi. Saya berlatar belakang GKI. Kalau pindah wilayah, sebutkan aja alamat barunya, selesai. Langsung gitu ya. Nah, model komunitas basis. Lalu ada model gerakan. Ini bisa ditambah lagi. Boleh interupsi Bapak Mari, Dokter? Eh, sebut saya nama karena sajalah. bukan begitu, Pak. Oh, Kita break dulu 10 menit karena dingin sekali di sini, Pak. Kayak di oh begitu. Eropa dinginnya sekarang. Jadi Es. kita pergunakan dulu 10 menit maybe ke toilet, Ya, ya, ya. Silakan. restroom. Jadi 15 menit. Ya. Jadi kopinya online, Pak, dikirim ya, Pak ya. Saya tunggu. Iya, kita istirahat dulu 15 Saya menit. tunggu Pak Tony. Baik, Ah, saya ikut saja. Saya ikut Pak Tony. jadi Mari. nanti kita pas jam 10.40 50. Ah, jam 10.40 kita masuk lagi Bapak. Kami istirahat dulu sebentar untuk coffee break. Ya, Demikian kita skors dulu ya. Oke. terima kasih. Saya tunggu. Ya, demikian. Selamat pagi.
Model nomor 3, model melayani.
Kita udah jam berapa ya? Ya, kita Pak, udah bisa Pak. 5 menit lagi Pak. Bisa dipanggil teman-teman kita. Selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara. Jangan terlalu lama menimba-nimba air di Danau Toba. Takut nanti ikan mujairnya jadi kalap. Mari kita masuk ke ruang kita. Kopinya boleh dibawa. Teman-teman boleh diingatkan teman kita yang sedang minum kopi supaya snacknya boleh dibawa ke ruangan. Mari yang sudah di ruangan kita siapkan hati kita. Mari kita semua yang di sini saja silahkan. Saudara Vincent, boleh diingatkan teman kita bila perlu pukul lonceng. Iya, memang belum di semua tempat cocok ini digital ini. Oke. Makanya tadi saya pakai istilah digital harus membuat dia digital ini. Jadi ada semangat baru. Oke, jika demikian maka skor kita cabut dan kita lanjutkan dan kepada Bapak Dr. Lazarus kami sangat berbahagia sudah disirami kopi dan membuat kami segar sehingga tadi yang aktual menjadi virtual. Ini sangat menarik sekali bagi kami dan juga gerakan yang besar dan cepat. Dan itu kami aplikasikan sebagian ini sehingga kopinya dengan cepat kami minum. Maka waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Tony dan teman-teman semua. Saya lanjutkan ya uraian saya ini dengan secepat mungkin supaya ada kesempatan untuk kemudian kita berdiskusi begitu. Yang berikut adalah jabatan gerejawi.
Nah, untuk menjelaskan tentang jabatan gerejawi ini, saya memang merujuk pada, maaf ini bukan apa-apa, ini tulisan saya sendiri di Lema, di entry jabatan gerejawi itu di Kamus Gereja dan Teologi. Jadi saya bacakan saja, karena ini sebuah mendalam dan panjang lebar. Nah, kehidupan sebagai umat atau persekutuan orang-orang percaya itu tidak dapat dilepaskan dari jabatan gerejawi. Nah, ini kata jabatan gerejawi ini bisa macam-macam ungkapannya. Dalam bahasa Inggris itu ministry atau church office atau office of ministry. Ini hanya salah satu saja. Jadi kalau saudara membaca, maaf ini ya, kadang mahasiswa juga masih belum bisa membedakan. Kalau membaca ministry itu dalam bahasa Inggris itu bisa dua kemungkinan pemaknaannya. Ministry dalam pengertian pelayanan, artinya tindakan atau aktivitas pelayanan, tapi ministry dalam arti jabatan gerejawi. Jadi kalau saudara membaca dokumen, sekali lagi dokumen dari WCC PEM itu Baptism, Eucharist and Ministry, ministry di situ bukan pelayanan dalam pengertian tindakan atau aktivitas, tapi ministry di situ adalah jabatan gerejawi. Nah, ini dia. Nah, hubungan antara umat ya, di Indonesia juga ada pelayanan khusus dan silakan saja sebetulnya. Hubungan antara umat dan jabatan gerejawi secara hakiki bersifat hakiki dan interrelatif dalam arak-arakan historis, eskatologis dari gereja. Gereja dalam persatuan dan kepelbagiannya di sepanjang sejarahnya, jabatan gerejawi merupakan salah satu elemen esensial yang permanen dan sekaligus konstitutif bagi kehidupan dan kesaksian dari gereja. Elemen-elemen esensial yang lain adalah iman dan sakramen. Ini menurut dokumen The Church-nya WCC. Nah, secara interrelatif pada satu sisi gereja sebagai umat membutuhkan jabatan gerejawi, namun pada sisi lain tidak ada jabatan gerejawi yang terlepas dari umat. Dari sini kedudukan dan fungsi jabatan gerejawi harus dilihat dan dikembangkan dalam perspektif panggilan gereja sebagai umat dalam kerangka karya keselamatan Allah. Jadi mesti diletakkan seperti itu dalam memahami jabatan gerejawi. Secara hakiki, jabatan gerejawi merupakan panggilan dari Allah. Ini menjadi sangat mendasar, panggilan dari Allah. Nah, apakah dia mempunyai aspek profesional? Ya, asal profesionalitas atau profesionalisme kita pahami dengan tepat. Nah, tapi secara teologis, secara gerejawi, menurut saya dasarnya secara imani, jabatan gerejawi merupakan panggilan dari Allah. Jabatan gerejawi berasal dari dan ditetapkan oleh Allah di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu tidak dapat dan tidak boleh ada orang atau sekelompok orang dalam gereja yang menetapkan dirinya sendiri untuk menjadi pejabat gerejawi. Seolah-olah ada prinsip autokratis dalam gereja. Pada sisi yang lain, jabatan gerejawi juga tidak ditetapkan oleh gereja berdasarkan kewenangan pada diri gereja sebagai sebuah persekutuan. Seolah-olah ada pandangan demokratis begitu ya. Dengan perkataan lain, jabatan gerejawi harus secara hakiki dipahami sebagai panggilan dari Allah bagi kepentingan gereja, yaitu agar gereja dapat terus melangsungkan kehidupannya dan melaksanakan misinya dalam kerangka karya keselamatan Allah. Nah, dari sini, dalam perspektif hakiki ini, fungsi dan tanggung jawab utama dari jabatan gerejawi adalah, nah ini juga tidak bisa dilepas dari rumusan yang ada di dokumen. Saya tidak mengutip dokumen BEM itu, Baptism, Eucharist and Ministry-nya WCC. Fungsi dan tanggung jawab utama dari jabatan gerejawi adalah untuk menghimpun dan membangun gereja sebagai persekutuan, koinonia dari Allah Trinitas, melalui pemberitaan dan pengajaran firman Allah, melalui perayaan sakramen-sakramen,
dan melalui kepemimpinan dalam kehidupan dan pelayanan umat dalam ibadah dan misinya. Ini sangat apa mendasar ini. Nah, memang kata menghimpun dan membangun itu harus dilihat secara tepat karena sebetulnya Allah yang membangun, Allah yang menghimpun, bukan jabatan atau bukan pejabat, tapi secara operasional dalam kerangka itu bisa toh kita katakan seperti ini, harus dengan hati-hati. Kemudian gerakan ekumenik.